Sahabat Rema yang dikasihi Tuhan, berkah dalam. Sudahkah kita memberi senyum hari ini, Kamis 8 Juni 2023. Mari kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Markus bab 12 ayat 28 sampai 34. Sahabat Rema yang dikasihi Tuhan. Bacaan Injil hari ini bicara tentang seorang ahli Taurat yang bertanya pada Yesus, perintah manakah yang paling utama? Yesus menjawab, perintah yang utama ialah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan perintah yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jawaban Yesus jelas. Hukum yang pertama dan utama adalah mengasihi Allah dan sesama. Itu satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Artinya, jika seseorang mencintai Allah, mengatakan mengasihi Allah, maka mengasihi sesama merupakan wujud konkret dari cintanya kepada Allah. Mencintai Allah harus diwujudkan dalam mencintai sesama. Dan mencintai sesama itu berarti tanda bahwa kita mencintai Allah. Jawaban Yesus ini membuka mata hati ahli Taurat tersebut. Ini terungkap dari penegasan ahli Taurat akan jawaban Yesus. Guru, tepat sekali apa yang kau katakan. Bahwa dia itu asah dan tak ada Allah lain kecuali dia. Memang mengasihi dia dengan segenap hati, dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, serta mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri jauh lebih utama dari semua kurban bakar dan persembahan. Ahli Taurat ini mengakui bahwa semua aturan dan ritual keagamaan berpusat pada dua hukum tersebut. Jika seseorang hanya menjalani aturan yang berlaku tanpa ada kasih terhadap sesama, maka apa yang dilakukannya hanyalah kesia-siaan. Dan persembahan tidak akan berkenan pada Allah. Dan Yesus memuji ahli Taurat itu. Dan mengatakan engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Sahabat Rema yang terkasih. Kita akan menemukan banyak orang Katolik yang rajin dan tekun dalam doa, novena, ekaristi. Tapi dalam tindakan jauh dari apa yang dikehendaki Yesus. Bahkan hidupnya lebih parah dari mereka yang tidak pernah berdoa. Lalu apa artinya doa? Sahabat Rema yang dikasihi Tuhan. Ini kisah kita. Kisah Anda dan saya. Kita berpikir dengan rutin doa, rutin misa, kita sudah menunjukkan cinta kita pada Tuhan. Itu tidak cukup. Doa saja tidak cukup. Hendaknya doa itu berbuah dalam sikap hidup yang baik dengan terus mengasihi sesama kita. Nah, inilah persoalan kita. Kita berpikir dengan berdoa saja sudah cukup. Belum. Doa itu harus diwujudkan dalam sikap hidup, mencintai, mengasihi sesama. Dikala kita bisa mencintai keluarga kita, komunitas kita, orang-orang di sekitar kita, sebenarnya di sanalah kita menunjukkan cinta kita kepada Tuhan. Maka marilah berusaha dan berlomba-lomba untuk mencintai, mengasihi, menghidupi damai dan sukacita dalam keluarga kita, komunitas kita. Sebagai ungkapan cinta kita kepada Allah. Allah itu hadir dalam diri saudara-saudara kita. Dalam diri anggota keluarga kita. Maka kalau kita mencintai mereka, di sanalah kita mencintai Allah. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati sahabat Rema sekalian. Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam. Sahabat Rema, sampai jumpa
dalam program berikutnya.